Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dalam Keep Talking, Kang Ep bicara. Kali ini saya akan bicara tentang seorang tokoh yang tentu saudara-saudara kenal. Nama lengkapnya adalah Profesor Dr. Honoris Causa Hajah Diah Permata Megawati Setiawati Soekarno Putri, atau biasa kita kenal sebagai Ibu Mega. Ibu Mega lahir pada tanggal 23 Januari 1947. Ia adalah salah seorang generasi pertama politisi reformasi. Tetapi sesungguhnya tentu saja kiprah Megawati tidak dimulai di titik nol pada saat reformasi. Ia sendiri tidak asing dengan istana tentu saja, karena Bu Mega adalah putri kedua dari pasangan Presiden Soekarno dan Ibu Fatmawati. Ia terbiasa hidup di istana, dan dari kecil ia biasa menari untuk menghibur tamu-tamu negara sambil mengembangkan bakatnya berkebun. Ia adalah anak presiden yang dibesarkan di lingkungan yang tidak jauh dari urusan-urusan kenegaraan tentu saja. Tetapi dalam usia 19 tahun, sejarah kemudian berbalik. Karena pada saat itulah kekuasaan Bung Karno berakhir dan bergeser ke kekuasaan Presiden Soeharto. Presiden yang kemudian memimpin lebih dari 30 tahun di Indonesia di satu era yang kita sebut sebagai Orde Baru. Pada waktu itu, kemunculan Orde Baru antara lain ditandai oleh dilakukannya de-Soekarnoisasi. Segala hal ihwal yang berkait dan berbau Soekarno disingkirkan, dijauhkan. Bung Karno sendiri sempat menjadi tahanan hingga akhirnya meninggal dunia. Ibu Megawati mengalami masa itu dengan berat tentu saja, karena itulah masa ketika keluarganya disingkirkan dari kekuasaan dan seolah-olah menjadi musuh dari rezim yang baru. Ibu Mega sendiri baru 20 tahun setelah pergantian kekuasaan itu, tepatnya pada tahun 1986, akhirnya masuk ke dunia politik dengan menjadi pengurus Partai Demokrasi Indonesia di tingkat Jakarta Pusat. Dan di pemilihan umum 1 tahun setelah itu, pada tahun 1987, Bu Mega kemudian dicalonkan sebagai salah seorang calon anggota DPR oleh PDI dan terpilih. Itulah awal mula karir Ibu Megawati sebagai anggota DPR. Orde Baru pada saat yang sama memasuki masa hamil tua. Senjaka laning Orde Baru pada saat itu sedang dimulai. Berbagai bentuk kritisisme masyarakat sudah mulai muncul di kalangan buruh, di kalangan muda, di kampus-kampus. Sampai kemudian ketika terjadi dinamika yang semakin cepat, terjadilah Kongres Luar Biasa PDI pada tahun 1993 yang menjadikan Megawati dalam Kongres di Surabaya itu sebagai ketua umum. Tetapi ketua umum yang ditentang oleh kekuasaan Orde Baru. Pada waktu itu hanya ada 2 partai politik dan 1 golongan karya. Atau dalam bahasa yang lugas, ada 3 partai ketika Golkar kita perlakukan sebagai partai. Partai Persatuan Pembangunan, Golongan Karya, dan Partai Demokrasi Indonesia. Siapapun yang mau jadi ketua umum di 3 partai itu harus melalui restu Soeharto. Tanpa itu, tidak mungkin seseorang duduk di tampuk kepemimpinan partai. Megawati bukan pengecualian. Maka terbelah 2 PDI pada waktu itu dikarenakan kepemimpinan Megawati tidak dikehendaki. Tetapi proses politik kemudian menegaskan kepemimpinan Megawati. Ketika di akhir tahun 94 di Jakarta terjadi peneguhan posisi Megawati sebagai ketua umum PDI. Dan pada saat yang sama sesungguhnya Orde Baru memang sedang menjalani masa akhirnya. Lalu terjadilah satu peristiwa yang sebagian dari kita tentu masih sangat ingat. 27 Juli 1996. Inilah peristiwa pengambilan paksa kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, yang disinyalir di backup atau didukung oleh aparat negara. Terjadi konflik, bahkan ada korban jiwa, dan tersulutlah satu kerusuhan di Jakarta. Peristiwa 27 Juli 1996 menandai pergolakan di tengah masyarakat Indonesia karena selepas itu terjadi sejumlah kasus kerusuhan di berbagai tempat yang intinya adalah perlawanan rakyat
mulai muncul memberanikan diri ke atas permukaan. Sampai akhirnya terjadi krisis berupa krisis moneter yang kemudian berkembang menjadi krisis ekonomi yang tidak terkelola dan jatuhlah Soeharto. 21 Mei terjadilah pergantian kekuasaan ketika Baharudin Yusuf Habibie akhirnya menjadi presiden menggantikan Presiden Soeharto yang mengundurkan diri. Megawati kemudian tumbuh sebagai salah seorang tokoh yang penting. PDI Perjuangan sendiri yang dipimpin Megawati sejak tahun 99, sejak berdirinya hingga sekarang, akhirnya menjadi pemenang pemilu dalam pemilu pertama era reformasi tahun 99. Dalam sidang umum MPR, Megawati dikalahkan oleh Abdurrahman Wahid pada tahun 99 itu, sehingga akhirnya Megawati hanya menjadi wakil presiden dari mulai 20 Oktober tahun 99 mendampingi Presiden Gus Dur. Masa ini kemudian berlanjut dengan krisis dalam kepemimpinan Gus Dur, sehingga pada tanggal 27 Juli tahun 2001, Megawati sang wakil presiden akhirnya duduk di tampuk kepemimpinan negara menjadi presiden. Hingga 20 Oktober tahun 2004 ketika presiden pertama hasil pemilihan langsung Susilo Bambang Yudhoyono dilantik menjadi presiden Indonesia berikutnya. Apa pelajaran penting dari seorang tokoh bernama Bu Mega? Menurut hemat saya, ada beberapa pelajaran yang sangat penting. Yang pertama, Megawati menunjukkan dirinya kokoh kuat menjadi oposisi, siap memimpin, dan kembali menjadi oposisi. Tidak mudah menjadi tokoh dalam posisi yang berganti-ganti tempat seperti itu. Apalagi di tengah politik yang ditandai oleh luapan atau gelombang pragmatisme yang luar biasa. Maka dengan sangat mudah sesungguhnya siapapun yang memimpin partai, apalagi partai besar, menjadi bagian dari pemerintahan. Penguasa baru dengan serta-merta dan senang hati membuka diri bagi partai-partai untuk bergabung dikarenakan mereka tidak ingin punya oposisi yang kuat di parlemen. Tetapi Megawati memilih tetap menjadi oposisi. Dan ketika kemudian sejarah berayun, Bandul datang menguntungkan Megawati, Megawati dan PDI Perjuangan menjadi bagian dari kekuasaan. Dan dalam posisi itu, Megawati memainkan peranannya. Sampai kemudian 2024 ini, hasil hitung di Komisi Pemilihan Umum, Ganjar Pranowo, sang calon presiden yang diajukan PDI Perjuangan dan Bu Mega, kalah dalam pemilu presiden. Saya kok yakin, Megawati akan dengan senang hati dan dengan gagah menjadi oposisi. Tidak tertarik bermanja-manja menjadi bagian dari kekuasaan. Menurut hemat saya, ini kualitas yang penting. Di tengah banyak sekali tokoh di Indonesia yang sebetulnya punya satu ideologi yang paling dasar, yaitu ideologi ingin menjadi bagian dari pemenang. Dan ini menegaskan peribahasa dalam bahasa Indonesia. Kalah itu yatim piatu, menang itu banyak orang tuanya. Setiap pemenang selalu didekati oleh siapapun untuk ikut menjadi bagian dari kemenangan itu. Megawati saya yakin tidak menjadi salah seorang yang punya tendensi semacam itu. Itulah kualitas yang menurut saya penting untuk diingat. Karena ketika kita punya sikap, ketika kita punya prinsip dan kita berjuang, maka prinsip dan sikap itu lebih penting dari pemihakan. Pemihakan harusnya menjadi anak kandung dari sikap dan prinsip kita, bukan sebaliknya. Kita memihak dulu, baru menyesuaikan sikap dan prinsip kita. Itu sebetulnya sama saja dengan tidak punya sikap dan tidak punya prinsip. Megawati punya sikap dan punya prinsip. Itu pelajaran penting yang menurut saya perlu kita garis bawahi. Pelajaran penting berikutnya adalah Megawati memberi contoh yang luar biasa penting bagi Indonesia dalam perilaku politiknya di 2014 dan 2024. Di 2014 sebetulnya sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati punya kesempatan untuk menunjuk dirinya sendiri menjadi calon presiden. Waktu masih tersedia, kesempatan masih ada, sekalipun usianya sudah semakin menua, tetapi sebetulnya masih bisa dibilang dalam kematangan yang cukup untuk tetap bertarung dalam pemilihan presiden. Tetapi dengan legowo, dengan besar hati, Megawati menyerahkan tiket itu kepada Jokowi. Dengan pertimbangan antara lain bahwa ternyata calon pemilih menginginkan Jokowi. Dan